Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Lutfisari dari kelas AB1. Saya akan membahas bab 10 tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar atau asasi manusia dalam Pancasila. Pengertian hak asasi manusia. Menurut dalam bahasa Inggris, pengertian hak asasi manusia di dalamnya memuat pengertian, yaitu hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu bersifat suci. Menurut Darji Darmo Diharjo, pakar hukum Indonesia, hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut ketetapan MPR RI nomor 18 MPR 1998 tentang hak asasi manusia disebutkan, hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat martabat manusia. Dari berbagai macam definisi tentang hak asasi manusia dapatlah ditarik sebagai berikut unsur-unsur yang ada dalam setiap pengertian dari hak asasi manusia, yaitu hak yang dimiliki menurut kodratnya. Hak itu melekat pada diri manusia, dia merupakan pemberian Tuhan. Hak itu bersifat suci dan luhur, universal, dimiliki manusia tanpa perbedaan. Macam-macam hak asasi. Ada yang membedakan hak asasi manusia dengan melihat subjeknya, yaitu hak asasi individu dan hak asasi kolektif atau sosial. Perbedaan hak asasi manusia berdasarkan objek dan atau jenis dan kepentingannya. Personal rights, yaitu hak asasi pribadi seperti kebebasan menyatakan pendapat. Yang kedua, property rights, yaitu hak asasi ekonomi. Misalnya, hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Rights of legal equality, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan seperti hak pilih dan dipilih dalam pemilu. Yang kelima, social and cultural rights, yaitu hak mendapatkan dan memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Yang keenam, procedural rights, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal yang terjadi penangkapan. Yang ketujuh, rights to development, yaitu hak asasi bagi komunitas atau suatu negara seperti untuk membangun suatu negara tanpa adanya campur tangan negara asing. Hak dan kewajiban asasi manusia menurut Pancasila dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Pemahaman atas hak asasi manusia dipandang penting, yaitu dengan menempatkan manusia sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabat. Kodrat manusia yang dimaksudkan di sini adalah keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat alami, kekuasaan, bekal, disposisi yang melekat pada keberadaan atau eksistensi manusia. Martabat manusia adalah kedudukan luhur sebagai makhluk Tuhan lainnya di dunia, karena manusia adalah makhluk yang berakal, budi, dan memiliki harkat berupa kemampuan tadi, dan harkatnya yang tinggi memberi manusia martabat yang luhur. Derajat manusia adalah kodrat tingkat kedudukan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki bakat, kodrat, kebiasaan, hak-hak maupun kewajiban asasi. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila berarti mengandung pengakuan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan hak asasi tersebut mengandung arti adanya persamaan dalam politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan, dan lain-lain. Pengatur pelaksana hak asasi manusia adalah menjadi kewajiban pemerintah dalam suatu negara. Jadi, negara mengatur pembatasan dan melindungi pelaksanaan hak asasi manusia tersebut dengan memperhatikan kepentingan umum, kepentingan negara dan bangsa.
Dan dengan demikian, jiwa Pancasila telah tertuang dalam sendi-sendi kehidupan sebagaimana digambarkan seperti berikut ini. 1. Setiap warga negara Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, dalam mengembangkan hak-hak itu selalu dikemukakan sikap saling mencintai sesama manusia, introspeksi dan menyesuaikan dengan kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, dalam hal menghargai hak asasi bangsa lain, beranggapan bahwa manusia lain yang hidup di kawasan dunia ini adalah berperasaan dan berharkat sama. Oleh sebab itu, nilai Pancasila yang menjadi dasar dan arah keseimbangan hak dan kewajiban warga negara Indonesia merupakan penuntun sikap dan tingkah laku warga negara Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.